Sudah ada 13 manajer yang dipecat di Premier League pada musim 2022-23 ini mengukuhkan reputasi sepak bola Inggris sebagai liga yang paling kejam dan paling tidak ada ampun. Tetapi jika Anda berpikir periode pemecatan sudah akan berakhir, jangan berharap. Masih akan ada 1-2 lagi manajer yang akan dipecat sebelum akhir musim. Mari kita lihat alasannya. Alasan pertama terkait dengan posisi klasemen, alasan kedua soal ketersediaan manajer kelas dunia di pasar, dan alasan ketiga juga ada, yaitu manajer baru tidak akan perlu pusing dengan masalah degradasi. Alasan paling kuat, 9 tim berselisih 7 poin. Inilah alasan paling kuat mengapa masih akan ada manajer atau pelatih sepak bola di Inggris yang akan dipecat dalam minggu-minggu ini. Ada 9 tim yang berdesak-desakan di dasar klasemen saling dorong agar tim lain terjerumus masuk ke zona degradasi. Sebanyak 9 tim paling bawah di klasemen Liga Inggris, mereka hanya dipisahkan 7 poin saja satu sama lain. Paling atas adalah Crystal Palace pada posisi 12 dengan 30 poin, sampai dengan Southampton di dasar klasemen, posisi paling buncit, dengan 23 poin saja. Berarti hanya ada selisih 7 poin memisahkan urutan 12 dan posisi 20. Apa artinya itu? Artinya 1-2 kesalahan saja sudah menyebabkan 1 dari 9 tim ini terperosok masuk ke zona degradasi. Padahal hanya tersisa antara 9-11 pekan lagi sampai akhir musim. Dari 9 tim paling bawah ini, 7 sudah melakukan pergantian manajer atau pelatih, dan sisa 2 yang belum dan diduga kuat akan melakukan pemecatan pada minggu-minggu ini. Siapakah 2 tim tersisa itu? West Ham United yang dikelola mantan pelatih Manchester United David Moyes, dan Nottingham Forest yang diasuh pahlawan klub Steve Cooper. Alasan kedua ada oversupply manajer kelas dunia. Jika ada momen paling tepat untuk melakukan pergantian manajer, sekaranglah saatnya. Tahu nggak kenapa? Karena ada begitu banyak manajer kelas dunia menunggu di pasar, menunggu pekerjaan baru. Apalagi sudah dekat-dekat lebaran. Mari kita cek. Zinedine Zidane misalnya, bekas manajer Real Madrid itu masih menganggur sejak dia mengundurkan diri dari posisinya di Santiago Bernabeu pada Mei 2021. Sementara kita tidak bisa membayangkan Zizou mengambil alih Leicester City yang akan dianggap sebagai tidak satu level dengannya, sang legenda Prancis pasti mau ditawari posisi di Chelsea misalnya. Dia menunggu-nunggu Didier Deschamps untuk pensiun dari tim nasional Prancis, tetapi hal itu tidak kunjung terjadi. Bukan hanya Zizou, juga Julian Nagelsmann yang baru saja dipecat oleh Bayern München. Itu merupakan seorang manajer bagus. Usianya masih 35 tahun. Tinggal masalah disiplin saja. Dia dipecat oleh Die Roten karena dinilai tidak bertanggung jawab pergi berlibur ke Austria saat Bayern baru saja dikalahkan Bayer Leverkusen dan kehilangan posisi puncak Bundesliga. Mauricio Pochettino, manajer bagus lain yang tersedia di pasar. Tahu nggak poin per pertandingan yang didapatkannya saat dia mengasuh PSG antara Januari 2021 sampai Juli 2022? 2,15 poin per game, sama sekali tidak buruk. Sebelumnya, selama 293 pertandingan menangani Tottenham Hotspur 1,85 poin per game. Juga bukan jumlah yang buruk. Luis Enrique adalah opsi lainnya. Bekas manajer Barcelona dan tim nasional Spanyol ini secara mengejutkan menjadi kandidat paling kuat untuk menggantikan Graham Potter di Stamford Bridge. Jangan lupakan juga ada Antonio Conte di luar sana, meskipun yang bersangkutan lebih suka melatih di Italia. Juga Marcelo Bielsa, bekas manajer Leeds United, lalu Rafa Benitez, Lucia Favre, Andre Villas-Boas, dan Jorge Sampaoli. Selain Graham Potter sendiri, Brendan Rodgers, dan beberapa nama mentereng lainnya. Alasan berikutnya, momen dekat-dekat akhir musim. 9 sampai dengan 11 pekan menjelang akhir musim, seberapa menariknya itu bagi calon manajer baru? Atau sebaliknya, seberapa tidak menariknya itu? Sementara sebagian besar calon manajer akan menolak target untuk mempertahankan tim di divisi teratas sepak bola Inggris, sebagian klub mungkin sudah pasrah dan realistis. Ambil contoh Everton misalnya. Baru saja memecat Frank Lampard pada Januari 2023 dan memasang Sean Dyche sebagai penggantinya. Jika The Toffees akhirnya memang terdegradasi ke divisi kedua Inggris, Championship, memangnya mereka mau memecat Sean Dyche?
Apakah ada penggantinya di pasar yang mau mengambil alih tanggung jawab mengembalikan tim ke divisi Premier League? Everton pasti akan bertahan dengan Sean Dyche, menargetkan kembali ke divisi teratas dalam satu musim ke depan. Inilah apa yang tadi disebut sebagai momen akhir musim. Tim kelas menengah juga begitu, Wolves misalnya. Jika mereka hanya finish pada posisi 12 atau 13 seperti rankingnya saat ini, apakah mereka mau memecat Julen Lopetegui? Apakah ada nama yang lebih baik lagi dan bersedia melatih di Wolves? Pasti mereka akan bertahan dengan bekas manajer Real Madrid dan Sevilla tersebut. 13 manajer yang sudah dipecat musim ini di Liga Inggris. Inilah daftar mereka yang sudah dihabisi lebih awal karirnya di Premier League. Scott Parker adalah yang pertama diberhentikan. Sebagai pelatih tim Bournemouth yang baru saja promosi, dia mengharapkan ada suntikan dana guna mendatangkan pemain anyar. Ucapan dan keluhan soal ketiadaan dana menyebabkan klub kehabisan kesabaran dan dia dipecat segera setelah kekalahan 9-0 di Liverpool. Gary O'Neill, penggantinya saat ini, hanya membawa nasib sedikit lebih baik, posisi 16 dengan nilai 27 saat ini. Thomas Tuchel adalah nama berikutnya yang dipecat hanya selang 2 bulan setelah dia memberi trofi Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sebuah keputusan yang terlihat terburu-buru diambil dengan mendatangkan Graham Potter dari Brighton. Terbukti Chelsea bukan levelnya dan setelah 7 bulan yang sangat menyengsarakan bagi fans The Blues, Potter dipecat. Bruno Lage di Wolves dan Steven Gerrard, keduanya diberhentikan dari posisi mereka masing-masing pada bulan Oktober 2022. Sementara itu, Ralph Hasenhüttl diakhiri karirnya pada bulan November dan setelah satu periode yang sepi akibat jeda internasional dan Piala Dunia Qatar, pemecatan berikutnya terjadi pada Januari 2023 menimpa Frank Lampard di Everton. Dua pemecatan terjadi hanya dalam selisih 1 minggu pada bulan Februari, menimpa Jesse Marsch di Leeds United dan Nathan Jones di Southampton. Dua pemecatan ini apalagi alasannya kecuali posisi tim yang mengkhawatirkan di bagian bawah klasemen Liga Inggris. Drama pemecatan pelatih belum berakhir dengan Patrick Vieira menjadi korban berikutnya pada bulan Maret setelah Crystal Palace gagal mencetak gol selama tahun baru 2023. Selang 1 minggu kemudian, Antonio Conte diberhentikan di Tottenham Hotspur. Dan dua pemecatan terjadi pada hari yang sama, tanggal 2 April, Brendan Rodgers di King Power Stadium, selain Graham Potter di Chelsea. Bagaimana pendapat Anda? Siapa lagi yang akan mendapatkan perintah pemecatan di klub Liga Inggris? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tandang loncengnya.